Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Liana Safitri dengan NIM 2218016. Kali ini Liana ingin menjelaskan bagaimana sih cara menerima tamu. Nah, teman-teman, di sini Liana ingin menjelaskan yaitu pertama, sekretaris baiknya memeriksa tata ruang penerima tamu khususnya yang berkaitan langsung dalam hal-hal berikut. Nah, penasaran kan? Jadi teman-teman, kita memang untuk menerima tamu itu kita harus memiliki tata caranya biar jadi nanti kalau tamu datang kita tidak bingung harus melakukan apa gitu. Nah, yang pertama, untuk ruangan harus lebih nyaman, bersih dan rapi. Kedua, lengkapi ruangan tamu dengan perlengkapan seperti buku tamu, kartu pengenal tamu, majalah koran, brosur, katalog, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tunjukkanlah sikap untuk selalu siap menerima, memberikan bantuan, dan bersahabat. Nah, jadi tata cara mengantar dan melayani tamu. Nah, yang pertama, jangan membeda-bedakan tamu dari jabatan golongannya apapun lah itu, atau melihat dari penampilannya, karena itu sangat tidak baik. Mungkin ada beberapa dari mereka yang mungkin penampilannya biasa saja, cuman mereka itu sangat orang yang penting sekali. Kita tidak boleh memperbedakan mereka. Nah, karena pengalaman saya dulu di perusahaan properti, malah orang yang penampilannya yang biasa saja yang banyak duitnya, malah orang yang penampilan mewah belum tentu dia membeli apartemen yang saya jual. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan bagian penerima tamu adalah wajah perusahaan. Sambutlah tamu dengan senyum dan sikap yang ramah. Nah, pertama, kalian itu kalau menyambut tamu itu kalian harus senyum dan ramah. Kenapa? Karena itu menjadi penilaian buat mereka dari simbol perusahaan. Nah, karena mereka yang menyambut tamu itulah simbol dari perusahaan. Mereka langsung menilai, oh perusahaan ini seperti ini, oh perusahaan itu seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, apabila tamu datang segera sambut. Jangan menengok ke samping, menengok ke sana, atau manggil ini atau manggil itu. Kalau kamu memang memiliki kesadaran, kamu langsung mendatangi tamu tersebut, menyapa, langsung disapa, langsung diajak ke ruangan untuk penerimaan tamu dan tanya ada keperluan apa, ingin bertemu dengan siapa. Nah, keempat, ketika mengantar tamu tunjukkan ke arah yang dituju dengan telapak tangan ke arah atas dan jari rapat. Nih, silakan ibu, jangan silakan bu, silakan silakan silakan. Nah, jadi silakan ibu, ini saya tunjukkan tempatnya. Nih, gitu. Kemudian yang kelima, ketika mengantar tamu ke tempat tujuan, berjalan agak ke depan dengan posisi sedikit miring. Jangan kamu ke jalan kayak gini, konsumen kamu di belakang kamu biarkan saja, tapi ajak mereka mengobrol. Nah ibu, kita tetap jalan paling depan nih, cuman arah muka kita tetap kita tujukan kepada mereka agar kita tidak dianggap sombong, tidak peduli, dan bla 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 bla. Nah, kemudian yang keenam, membukakan pintu untuk tamu. Kalau pintu bergerak ke arah dalam, Anda masuk dulu, dorong buka pintunya dan persilakan masuk. Jadi, kalau membuka pintu misalnya tamu di belakang nih, kamu buka dulu pintunya. Nah, baru kamu persilakan masuk. Kalau pintunya ke dalam, kalau pintunya keluar, kamu buka ke belakang, kamu mundur, kamu biarkan silakan ibu masuk gitu. Nah, yang kemudian yang ketujuh, tamu yang diterima biasanya dipersilakan untuk masuk dan menunggu di ruangan tamu yang sudah disediakan oleh kantornya. Yang saya bilang tadi itu, jadi setiap perusahaan itu sudah punya ruangan untuk menerima tamunya. Jadi kamu persilakan saja nanti, kan sudah kamu tanya tuh, ada kepentingan apa, ada keperluan apa. Nanti kamu langsung cari orang yang dia butuhkan itu. Atau kamu bisa langsung menghubungi resepsionis yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa etika nih menurut ahli. Ini saya bacakan sedikit ya. Ini simbol atau ringkasnya saja. Yang pertama, bersikap sopan dan ramah, seperti yang saya bilang tadi. Berkepribadian menarik. Nah, kepribadian yang menarik itu sangatlah penting di setiap perusahaan. Dan yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, mempunyai cukup pengetahuan tentang struktur organisasi dan hal penting tentang organisasi tempatnya bekerja, serta pengetahuan yang lainnya. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai penanganan tamu. Sampai di sini, terima kasih sudah memperhatikan saya. Saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.